Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Rabu 3 Mei 2023, Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai dengan 14. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang wejangan perpisahan Yesus dengan para muridnya. Ia secara terus terang mengungkapkan dirinya begini, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Perkataan Yesus ini merupakan inti dari pewahyuan dirinya, bahwa ia dan Bapa adalah satu. Yesus sendiri adalah jalan, satu-satunya pengantara kepada Bapa di surga. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka kita tidak dapat bertemu dengan Bapa dan tinggal bersamanya kalau tidak melalui Yesus Kristus. Yesus adalah kebenaran. Ia mengkomunikasikan kepada manusia hidup ilahinya. Manusia menjadi ilahi di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah anak yang bersatu dengan Bapa. Ini adalah sebuah persekutuan ilahi. Mengenal Yesus berarti mengenal Bapa. Mengenal Bapa berarti mengenal Anak. Yesus menjadi pewahyuan yang nyata dari Bapa dalam sejarah manusia. Untuk dapat melihat Bapa, maka perlu mata iman untuk melihatnya dalam Yesus Kristus. Perkataan Yesus ini membuka pikiran Filipus untuk bertanya kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Perkataan ini mengingatkan kita akan perkataan Musa kepada Yahweh di Gunung Sinai. "Tunjukkanlah kemuliaan-Mu." Yesus menegur Filipus karena sudah mengenal dan tinggal bersama Yesus. Namun ia sendiri belum mengenal Bapa di dalam diri Yesus Kristus. Memang mengherankan karena Yesus sendiri sebelumnya sudah menegaskan, "Aku dan Bapa adalah satu." Kali ini ia mengulangi lagi, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Persekutuan yang mendalam antara Bapa dan Putra merupakan persekutuan dalam tindakan, yakni sabda yang diucapkan dan pekerjaan-pekerjaan luar biasa yang dilakukannya berasal dari Bapa. Untuk itu, Yesus meminta kepada para murid untuk percaya kepadanya. Filipus adalah pribadi yang sangat inspiratif dalam dialognya dengan Tuhan Yesus. Ia menunjukkan sikapnya yang jujur, polos di hadapan Tuhan Yesus. Ia tidak mengada-ngada dalam mengimani Tuhan Allah. Ia berkata benar kepada Tuhan Yesus dengan memintanya untuk menunjukkan Bapa kepadanya. Pada akhirnya, Yesus meminta untuk selalu percaya kepadanya karena Dia dan Bapa adalah satu. Filipus adalah gambaran hidup kita di hadirat Tuhan. Banyak kali kita sama seperti Filipus yang meminta Yesus untuk menunjukkan Bapa kepada kita. Pikirkanlah saat-saat kita mengalami krisis iman, saat-saat doa kita belum dikabulkan. Sikap protes kepada Tuhan, bersungut-sungut, menjauh dari Tuhan, selalu ada di dalam diri kita. Tetapi Tuhan Yesus mengenal hidup kita. Ia mengerti dan peduli dengan kehidupan iman kita. Sebab itu, Ia meminta kepada kita untuk selalu percaya kepadanya. Kita berani untuk meminta apa saja kepada Bapa
dalam namanya. Kita juga percaya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu dalam Roh Kudus. Mari kita memohon agar Yesus menjadi jalan, kebenaran, dan hidup kita. Dialah satu-satunya antara kita kepada Bapa. Ketika mengalami kesulitan dalam hidup, kita memiliki Santo Yakobus yang hidupnya sederhana dan selalu berada di hadirat Tuhan dan berdoa. Kita dapat melihat Bapa dalam diri Yesus putranya dalam doa. Apakah Anda sudah berdoa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Semoga Engkau menambahkan iman kami untuk tetap percaya kepadamu sebagai satu-satunya penyelamat kami. Bunda Maria, semoga Engkau juga membawa kami untuk menjadi dekat dan bersatu dengan putramu.